Masih di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Tadi kita sudah melihat penampilan dari Mbah Tejo dan juga ada Kak Melani tadi membawakan lagu Tanah Airku. Tapi kenapa? Dan Nunung CS. Oh iya. Ikut ya tadi. Dan Nunung CS gitu. Akun-akun Instagram, sosial media ada? Nunung CS. Official. Iya kan, ya, di mana-mana ada kan, di mana-mana ada kan. Di mana-mana? Rakyat kandung, rakyat tiri. Ini dianggap rakyat kandung, dia mengenal diri. Oh ini dari tadi kita setengah mati mencari bentuk nyatanya. Ternyata ketemu. Rakyat kandung. Jadi seperti itu tadi maksudnya kandung dan tiri, Pak Antara Jaya. lain. Iya. Udah. Udah ya. Kita akan kembali ke yang lain lagi. Lanjut, fokus, lanjut. Fokus. Nah tadi Oke. Conchita kalau melihat Iya, aku mau nanya ke Mbak Melani sih sebenarnya. Tadi kan sempat dapat bocoran-bocoran juga nih dari Chief Effendi, katanya masih sering mengunjungi Eyang. Nah, melihat situasi yang ada saat ini di Indonesia khususnya tentang kebinekaan, ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan juga kepada Mbak Melani dalam bersikap atau dalam hanya menyampaikan saja supaya bisa disampaikan juga kepada teman-teman yang lainnya? Sebentar, Coki tadi nanya tuh sama Topik, Eyangnya Melani siapa ya dia? Coba. Masa nggak tahu? Kita di sini kelihatannya tenang, padahal di bawah tangan Wikipedia. ini Eyangnya adalah presiden kita, Bapak Habibie, presiden Indonesia. Ya. Kalau Eyang sih orangnya santai ya, maksudnya santai dalam arti dia sangat terbuka, dia pikirannya nggak sempit gitu ya. Tapi beliau adalah orang satu orang yang dingin banget sini. Beliau adalah satu orang yang pasti memberitahu ke aku dan mengajarkan ke aku bahwa dari kecil setiap manusia itu punya hak hidup, hak apapun yang sama. Dan ini aku nggak tahu berhubungan dengan perbedaan tadi itu atau enggak, tapi satu hal sih yang selalu tiap kali ketemu aku dia pesenin, Melani, ingat kekayaan negara ini bukan sumber daya alamnya. Bukan sumber daya alam, tetapi Kekayaan pertamanya, tapi sumber daya manusianya dulu. Itu akhirnya yang mempertajam aku berlari ke HAM, ke buruh, ke apapun itu. Karena yang lainnya akan tersusul. Pada saat masyarakatnya juga tidak diberdayakan, lihat apa hasilnya. Menurut aku selalu bilang, Tuhan tuh pas nyiptain Indonesia tuh lagi sombong-sombong yang gak ada yang jelek. Semuanya bagus, tapi pada saat manusia juga nggak bisa ngolah, akhirnya apa? Lahan kita diambil, ini kita diambil, kita dengan mudah dipecah ya konflik horizontal dan segala macam itu karena manusia tidak dicerdaskan atau tidak belajar dulu. Nah akhirnya menurut aku sih semuanya berhubungan ya, tapi Eyang sih selalu mengajarkan kalau mau berjuang untuk apapun, berjuang untuk manusia dulu. Maka yang lain akan menyusul. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan untuk Mbah Tejo, A1,5. Tapi kayaknya Mbah Tejo lebih senang tanya sama Conchita, silakan. Ya pasti perempuan ya, karena Melani udah ngomong satu perempuan lagi. Karena saya selalu berprinsip bahwa perempuan adalah wajah Tuhan paling nyata di muka bumi. Aduh, saya jadi deg-degan malah mau nanya. Sebenarnya kurang lebih sama sih pertanyaannya. Masih mengenai kebinekaan di Indonesia. Kalau dari sudut pandang Mbah Tejo saat ini Budayawan, seperti apa? saya sebut budayawan ya. Iya, selaku budayawan. Itu seperti apa pandangannya dan sebenarnya apakah memang tahun 2017 ini kita masih bisa memperbaiki apa yang kemarin-kemarin sempat diributkan? Masalah rasisme, kemudian perbedaan dan lain sebagainya. Ya mungkin ini, Conchita, aksi super damai ini yang agak membuat kita semuanya jadi begini. Karena super damai maka semuanya harus super, termasuk sensitivitas kita jadi super sensitif. super sensitif. Dulu hanya sensitif, dulu kan sekarang ada tisu nggak ya? Ada yang bawa tisu nggak ya? Ini kertas misalkan. Ini satu-satunya kafe ini yang ini tisu. Iya, betul. Iya. Dulu kan kalau misalkan Pak Jaya misalkan coba Pak Jaya memindahkan ini ke sini coba. Dari tangan kiri ke tangan kanan. Kanan kiri? Iya. Ya, kanan. Ya. Dulu kita sebut Pak Jaya sedang melakukan pengalian tisu kan nggak apa-apa. Sekarang bahaya. Yang boleh hanya melakukan pemindahan tisu, baru boleh coba. Dipindah. Dipindah Pindahin ke kanan. Pindahin lagi ke kanan. Iya.
Ya. Pak Jaya melakukan pemindahan tisu, nggak apa-apa. Jangan disebut pengalihan tisu. Nanti sensitif. Balin kertasnya, balin kertasnya. Lama nih. Terus terang tadi saya pikir ya, saya sedang pemindahan isu. Betul. Isu bukan tisu. Tisu, Pak. Isu. Pergerakan tisu masih boleh lah. Tapi jangan pengalihan tisu. Betul, betul. Nanti Kalian Pak Jaya pasti marah. pasti marah. Iya. Saya marah karena saya dibilang marah. Saya nggak marah dibilang marah. Tadi saya udah tunggu itu. Pak Jaya pindah tangan kanan ke kiri, terus saya pikir tadinya tisunya hilang. Jadi ini pengalihan isu ini. Isu ini. Tisu. Loh, Ada T-nya, ada dari T-nya. zaman Pak yang beliau, Ya. yang sampai Pak SBY nggak apa-apa itu pengalihan tisu. Betul. Sering kita nyebutkan pengalihan tisu. Sekarang 2017 hati-hati. Hati-hati. Coba dialihkan lagi. Coba dialihkan. Coba dialihkan. Ini sengaja. Nah, dialihkan. Coba dialihkan tangan yang ini. Nah, Konsita sedang melakukan pergerakan tisu. Itu yang boleh. Jadi pinjam sebentar boleh? Pinjam? Nah, coba. Kalau saya tadi merasa saya dimanfaatkan untuk menutupi sebetulnya Tujuannya ke sana. Modusnya halus, belajar, modusnya halus. Pak Jaya Suprana sedang dimanfaatkan untuk pengalihan tisu, yaitu maunya ke sana. Tapi ini yang lebih penting. Halus, caranya halus. Ini nggak boleh ketik. Ini yang agak lebih penting ya. Saya memperlengkap karena ini adalah inspirator saya. Kurang lebih saya ingin mengatakan ini. Ini tisu. Kenapa muncul di dunia kafe loh, Pak Jaya Suprana? Pengalihan tisu. Nggak boleh. Iya, Pemindahan. pemindahan tisu itu terkait dengan di kafe loh ini loh ya. Jangan diterjemahkan yang lain. Ini terkait dengan acara yang sering ada di kafe, yaitu makar siang, makar malam. Saya mulai saya mulai buka-bukaan. Pak Jaya. Tadi pertama kali ketika Pak Effendi bilang makar siang, makar malam, Bapak diam lama. Ketika semua ketawa, Pak ikut ketawa. Itu ketawanya karena ikut suasana atau gimana sebenarnya, Pak? saya tadi tertawa karena saya nggak ngerti duduk kemana. Tetapi kalau saya nggak tertawa nanti dikira Sekarang baru. Kan tadi Indonesia Tapi tanah. sebentar, itu seperti Pak Jaya itu adiknya gepeng, betul? Betul. Saya main stimulan, Pak. Anak tirinya gepeng. Ya, ini Gepeng sama Abu Rizal Bakri bersatu lah, Pak ya. Budayawan politikus semua. Bukan kami ya. Lupa. Ya, Indonesia tanah air beta kan. Iya, betul. Tapi banyak sekali perbedaan permusuhan, apalagi yang menyangkut sara agama. Saya tuh selalu sedih karena menurut saya setiap orang tuh harusnya baik. Saya percaya salah satu kata almarhum Gus Dur bahwa ketika kamu berbuat baik pada seseorang, menolong seseorang, dia nggak akan tanya apa agamamu, apa sukumu. Saya pernah melakukan itu, saya paham. Setiap cewek saya bantu. Benar. Ada cewek cantik, bukunya jatuh, saya bantu. Dia nggak tanya agama saya. Tanyanya siapa lo gitu. Kalau dari saya sendiri ya, kesimpulannya adalah karena sekarang banyak isu sara, lebih baik kita fokuskan diri kita ke hal-hal yang bisa mempersatukan Indonesia. Ada tiga menurut saya. Yang pertama adalah olahraga. Dengan olahraga orang Indonesia bisa bersatu. Bola. Yang kedua adalah dengan musik. Khususnya musik Dangdut, tadi. orang Indonesia bisa bersatu. Dan yang ketiga nih yang paling penting. Apa nih? Perbedaan bukan adalah pintu menuju perpecahan, tapi perbedaan adalah pintu menuju untuk saling memahami supaya kita semua bisa bersatu. Ini luar
luar biasa ya. Tidak sia-sia saya menjadikan Anda manajer di kafe ini. Pak Jaya dibela saya. Kafe ini tempat orang berbicara. Dan lebih penting daripada itu, kita kembali menjaga Indonesia tanah air beta ini. Saya sangat setuju dengan bagaimana memanusiakan manusianya, sumber daya manusianya dulu. Karena kita tidak mungkin dibikin menjadi harus satu ya, apalagi ditutup-tutupi dengan pengalihan tisu, itu tidak mungkin ya. Karena biar bagaimanapun harus lari dari hati kita sendiri, mau pakai sarung, mau pakai apapun, ya ada dalamnya, ada tidaknya. Tetapi yang penting kita semua berbuat untuk mencintai Indonesia tanah air. Terima kasih kepada seluruh bintang tamu kita sudah hadir. Terima kasih Mbak Tejo, terima kasih juga Mbak Melani, kemudian terima kasih Pak Jaya sudah hadir. Namun tidak terasa sudah waktunya kami pamit pemirsa dari hadapan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita berjumpa setiap hari Senin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cuma di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti.